Halo, assalamualaikum semuanya. Teman-teman apa kabar ini? Mudah-mudahan baik semuanya ya dan puasanya lancar. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya, em, bahasa Inggris profesi. Teman-teman silahkan buka e-booknya dulu dan e-book ini harus dibuka di laptop ya, jangan di HP. Kadang suka beda sendiri tuh halamannya. Silakan dilihat unit 2 ya. Yang kali ini kita pelajarin adalah unit 2, halaman 101. Nah, di unit 2 sendiri bakalan banyak chapter yang dibahas, tapi kita akan memilih chapter yang tentunya sesuai dengan pembelajaran kita. Kali ini kita lanjut pada chapter 4, effective listening. Silakan di scroll dulu ke bawah dan lanjut di halaman 105. Effective listening chapter 4. Walaupun teman-teman bukan anak komunikasi dari jurusan lain, materi ini sesuai banget dengan apa yang kita butuhkan. Maksud Ibu adalah karena rata-rata anak kelas malam kan bekerja ya, walaupun tidak bekerja atau bagaimana, Ibu rasa materi ini mudah dipahamin karena setidaknya kebayangkan dunia kerja itu seperti apa gitu. Kita lihat dulu effective listening ini bakal membahas tentang apa sih? Teman-teman silakan baca ini saja semuanya dulu, nanti di rumah atau bagaimana, tentang tips improving your listening skill, describe the sign of poor listening, apply the sign of poor listening, distinguish the barrier, and explain the improving of your listening. Kita bakal bahas satu-satu dulu ya. Oke, pada halaman 106, pada penjelasan pertama dari opening talk, mungkin Ibu akan sedikit membahasnya saja. Sebenarnya kemampuan orang untuk berkomunikasi itu macam-macam. Ada yang ngomongnya bagus, pembawaannya bagus, dan segala macam. Tapi itu semua nggak akan ada artinya jika teman-teman sendiri juga nggak punya kemampuan untuk mendengarkan dengan baik. Jadi listening, speaking, writing, dan yang lain itu sama pentingnya. Jangan misalnya ada satu dua orang yang pinter banget untuk ngomong, tapi ketika mau dengerin orang dia nggak mau gitu. Nah ini salah. Maka dalam buku ini, opening talk akan dijelaskan yang pertama dulu. Why is listening so important? First, katanya adalah because we do so much for it. Menurut riset yang ada di sini, katanya, kita tuh paling banyak juga melakukan yang namanya listening gitu. Selain speaking gitu. Listening juga adalah hal yang paling sering kita lakukan. Bahkan dalam riset mengatakan bahwa 24% dari aktivitas orang ketika berkomunikasi itu yang paling tingginya adalah mendengarkan. Sisanya adalah speaking, using internet, writing, dan yang lainnya. Maka dikatakan still the most frequent use communication skill is listening. Spend listening. Oke, yang kedua, apa sih? Why is listening so important? Yang kedua, because the business world has observed its importance firsthand. Artinya maksudnya begini. Yang paling penting ketika orang melakukan bisnis itu sendiri adalah ternyata adalah listening. Bahkan riset membuktikan banyak worker yang gagal berbisnis itu adalah karena poor listening. Ya enggak? Misalnya kayak gini, ketika ada perusahaan yang menawarkan suatu produknya ke orang lain, tapi dia gagal untuk mendengarkan pangsa pasarnya seperti apa, atau mendengar keinginan konsumennya seperti apa. Nah, itu mungkin sedikit dari opening talk yang bisa Ibu jelaskan. Kita lanjut lagi pada halaman 107. Di sini ada langsung masuk ya teman-teman ya tentang polishing your current skill. Ini nantinya akan menjadi tugas teman-teman. Maka Ibu lanjut lagi ke materi. Oke, lalu lanjut pada ya halaman 107, effective listening in the workplace. Maksud materi untuk materi yang kali ini gini. Teman-teman tuh pernah kayak gini gak sih? Kita tuh kayak jadi orang yang sok tahu. Misalnya bilangin, "I already know." Nih, contoh kalimat dari sini ya. "I already know what they are going to say." Belum selesai orang ngomong, tapi dalam hati kita udah bilang, "Ah, gue tahu lu mau ngomong apa." gitu. Karena kita menganggap
kalau dengerin terlalu banyak itu wasting time gitu. Nah, ini bisa jadi akan menjadi suatu masalah buat kita. Kenapa? Bisa jadi ketika orang ngomong panjang seperti itu, ternyata di tengah-tengah tuh ada poin penting yang mesti disampaikan. Atau ketika bos kita ngomong, apa sih si bosnya ngomong banyak banget deh gitu. Padahal mungkin saja ada sedikit perkataan si bos yang ternyata itu yang paling penting untuk pekerjaan kita. Nah, maka di buku ini pada halaman 107 dijelaskan ada kelompok orang yang mesti didengarkan. Ini dalam dunia pekerjaan ya teman-teman ya. Siapakah yang mesti kita dengarkan? Yang pertama, kata buku adalah listening to customer. Nah, listening to customer pada materi ini dijelaskan bahwa dicontohkan ya teman-teman, di Amerika company itu paling seneng untuk mendengarkan pendapat keluhan dari customernya. Dicontohkan di sini adalah perusahaan dari Nike. Nike biasanya akan melakukan yang namanya mendengarkan para customer milenial mereka daripada diatur oleh company mereka sendiri. Karena apa? Dengan begitu mereka harapkan, misalnya kayak gini. Zaman milenial sekarang ini anak muda pengennya sepatu Nike yang seperti apa. Lalu itu dilakukan atau dipenuhi oleh Nike sendiri. Nah, dengan mereka melakukan itu, nanti yang diharapkan adalah customer itu akan percaya dengan perusahaan mereka. Jadi, hal pertama yang bisa dilakukan untuk effective listening adalah melakukan listening to customer. Ya, pada halaman 108 teman-teman silakan lihat sendiri tabel berikut ini, the millennial customer, what they are doing, what they want, and what they dislike. Ini sangat penting sekali dipetakan oleh satu perusahaan untuk ngasih lihat nih, ngasih bukti apa sih yang diinginkan oleh the millennial customer. Teman-teman silakan baca sendiri di rumah 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lanjut lagi materi berikutnya. Listening yang berikutnya yang harus bisa dilakukan adalah listening to employees. Kalau dalam bahasa kita tentu artinya adalah mendengarkan para karyawan. Nah, pada materi listening to employees, singkatnya mungkin bisa Ibu ceritakan sedikit begini. Nah, ini mungkin ada satu contoh kasus yang bisa ngejelasin tentang listening to employees. Pernah ada kejadian di suatu perusahaan, ada kerusakan barang di pabrik atau di perusahaannya gitu. Lalu sekian tahun nggak tahu problemnya apa sampai satu manajer baru didatangkan. Lalu manajer tersebut mengatakan, oh ternyata di pabrik kita ini lama produksinya karena ada barang yang rusak, karena ada alat yang rusak gitu. Dan manajer baru tersebut tuh kaget gitu, loh kok ini baru ketahuan sekarang sih? Dia balik nanya kan ke employee-nya gitu, ke karyawannya, kok nggak ngomong selama ini gitu. Nah, lalu karyawannya bilang, udah ngomong kok sama manajer sebelumnya, tapi nggak didengerin gitu. Nah, coba bayangin, karena manajer lama tidak mau mendengarkan pendapat karyawan, dampaknya apa? Ada kerusakan barang sampai bertahun-tahun lamanya. Dan ini untung diketahui oleh manajer barunya. Maka dibilangin dalam buku betapa pentingnya listening to employees. Oke, yang berikutnya yang ketiga. Siapakah yang mesti didengarkan? Yang berikutnya adalah listening to supervisor. Kita tuh pernah kayak begini gak sih singkatnya pada paragraf ini, kalau Ibu mau jelaskan, kadang beberapa orang tuh ketika bosnya ngomong tuh sebenarnya nggak ngedengerin gitu. Nah, ini sebenarnya berbahaya untuk pekerjaan yang akan kita lakukan. Seseorang akan kelihatan benar-benar mendengarkan kita atau melakukan yang namanya effective listening, itu bisa dilihat dari eye contact-nya. Jika mereka memiliki good eye contact, bisa dibilang atau dikatakan mereka melakukan effective listening. Nah, setelah misalnya kayak gini nih, supervisor menyampaikan suatu hal terkait pekerjaan kepada kita. Oh, kamu harus begini-gini ya, pada bulan depan harus selesai ya pekerjaannya begini-begini. Nah, lalu dalam buku dijelasin, here are some suggestions for listening and responding to your supervisor. Teman-teman baru bisa dikatakan menjadi listener yang baik
Nah, berikut ini dijelaskan dalam buku, bagaimana sih cara kita merespon apa yang telah disampaikan oleh supervisor kita. Yang pertama adalah listen to know your supervisor and their instruction. Yang pertama, dengerin dulu instruksi dari bos kita seperti apa. Setelah itu, yang kedua, use that knowledge to guide your general interaction with your supervisor. Setelah dia ngasih tahu instruksi pekerjaan seperti apa, maka hal yang paling baik dari kalian udah listening apa enggak itu adalah kalian ngasih respon, give feedback dari apa yang telah disampaikan oleh bos kita gitu. Nah, setelah itu yang ketiga, develop the expertise with supervisor value. Dalam hal ini artinya setelah bos instruksi sesuatu hal kepada kita, maka hal yang berikut kita lakukan adalah make yourself valuable. Artinya apa? Oh, bos tadi nyuruh saya bekerja ini. Nah, kita tuh bikin diri kita sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si bos kita. Bahkan kalau bisa lebih. Setelah itu, be wary of giving advice. Nah, di sini dijelaskan juga waspada ketika kamu ngasih advice. Maksudnya adalah kalian tuh jangan jadi ini nih, jadi sok tahu atau bener-bener nggak tahu gitu. Jadi kita tuh kayak tengah-tengah nih. Kalau mau jadi seorang listener yang baik gitu, be wary of giving advice. Jangan jadi sotoy di depan bosnya. Oh ya sebaiknya gini-gini bos. Padahal tadi kan udah jelas bosnya ngasih instruksi seperti apa. Oke, yang ketiga adalah yang terakhir adalah build of your supervisor's ideas. Maka yang diharapkan dari bos dari kita sebagai karyawan adalah the make counter suggestion instead piggyback your ideas of to the supervisor. Maksudnya adalah teman-teman tuh apa namanya? Seharusnya mampu membangun ide dari bosnya. Misalnya si bos menyuruh kita bekerja A, kita mampu membuat A itu menjadi A+ gitu. Maka dari itu semua kita dianggap sebagai orang yang mampu mendengarkan apa yang disampaikan oleh supervisor kita. Lanjut, know how the praise appropriately. Sorry Ibu lupa masih lanjutan yang tadi ini ya. Nah, ini juga dikasih tahu puji bos kamu itu sesuai apa adanya. Jangan lebay dan jangan dilebih-lebihin. Itu sebagai bentuk kita mendengarkan bos kita apa enggak. Dan yang terakhir, don't criticize your supervisors. Maksudnya adalah teman-teman tuh boleh kalau misalnya bos menyampaikan sesuatu, jangan juga kalau mau mengkritik apa omongan si bos, jangan mengkritik yang tidak membangun. Nah, kita lanjut lagi, kelompok apa lagi yang mesti kita dengarkan, yaitu listening to coworker. Ternyata dalam dunia pekerjaan nih, mendengarkan rekan kerja juga adalah satu hal yang penting. Ada 4 metode yang dapat digunakan dalam meningkatkan effective listening dengan coworker kita. Ini dalam buku dijelaskan pada halaman 112 ya, silakan lihat 112. Apa saja yang bisa kita lakukan supaya bisa meningkatkan listening to coworker? Apa maksudnya? Saling mendengarkan antar rekan kerja. 1, comprehension. Yang kedua, therapeutic. Yang berikutnya yang ketiga adalah critical. Nah, maksud penjelasan dari listening to coworker ini adalah teman-teman kalau mau kerja enak nih bareng rekan kerjanya, teman-teman bisa melakukan yang namanya comprehension. Maksudnya adalah kalau misalnya tuh lagi ngobrol sama teman-temannya terkait pekerjaannya, kalau nggak paham atau segala macam, kita bisa balik nanya tuh, question asked to clarify gitu, untuk menanyakan penjelasan berikutnya dari rekan kerja kita. Atau cara lainnya supaya listening antara rekan kerja itu enak, supportive response given, yang disebut dengan therapeutic, ngasih respon yang baik terhadap rekan kerja kita. Dan yang ketiga tentunya kita juga boleh melakukan kritikal, tapi kritikalnya juga yang membangun. Oke, kita masuk halaman 113. Kita lanjut ya. Sign of poor listening. Apa aja sih yang mengakibatkan atau penyebab listening itu nggak berjalan dengan baik? Maka dalam buku dijelaskan yang pertama adalah breaking the chain of command. Maksudnya adalah breaking the chain of command itu gini nih. Dicontohin dulu ya, kasusnya adalah manajer yang nggak kompak
ketika menyampaikan sesuatu kepada employee-nya. Maksudnya adalah nggak jelas mau ngomong apa, nggak ngasih kesempatan employee-nya juga ngomong apa. Breaking the chain of command. Nah, misalnya kayak gini nih, misalnya ibu, atasan ibu sebenarnya adalah si A. Ketika si A ngomong, itu nggak jelas ngomong apa. Atau seharusnya kalau si A mau nyuruh ibu, seharusnya si A tadi itu tuh ngomong dulu ke si B gitu. Tapi dia tidak melakukan itu. Nah, maka ini yang disebut sebagai breaking the chain of command. Dia ngerusak atau nggak sesuai aturan ketika ngomong, sehingga itu menyebabkan poor listening. Misalnya kayak gini nih, ibu seharusnya disuruh datang hari Rabu jam 7, tapi itu nggak disampaikan ke ibu gitu. Itu menyebabkan poor listening nggak? Nah, itu disebut dengan breaking the chain of command. Nah, penyebab kedua dari poor listening atau kegagalan mendengarkan adalah learning about event too late. Mungkin ibu bisa mencontohkan dari kasus ya. Misalnya yang menyebabkan ini terjadi misalnya kayak gini nih. Misal si Tono waktu itu pernah datang meeting dengan owner gitu. Tapi ketika si owner ngomong tentang satu hal, dia tuh nggak ngedengerin gitu. Tahu-tahu pada minggu depannya dia tahu dari orang lain gitu atau dari temennya. Loh, lu habis dari mana? Dari meeting. Hah? Emang ada meeting ya? Iya ada. Loh, kok gue nggak tahu? Kapan disampaikan ya? Ya lu, kok gue nggak tahu sih gitu. Kan udah dikasih tahu sama owner waktu itu pas meeting yang pertama. Oh gitu ya? Ya tapi kan nggak diumumin tuh di grup atau di mana gitu. Ya, tapi kan bos udah nyampein gitu. Nah ini yang dimaksud dengan learning about events too late. Karena teman-teman nggak mendengarkan info yang sebelumnya sehingga akhirnya pada event berikutnya teman-teman tuh lupa gitu atau tidak ikut serta jadinya. Nah itu yang disebut dengan signs of poor listening. Salah satu yang menyebabkan orang tuh poor listening karena tidak mendengarkan yang sebelumnya. Masuk yang berikutnya, sign of poor listening berikutnya adalah always putting out fires. Kita baca dulu paragraf pertama. Ini halaman 113 ya. If a manager is always putting out fires or having to handle problem after they have reached crisis proportions, this too could be a sign of poor listening. Mungkin ibu bisa menjelaskan dalam bahasanya kayak gini. Misalnya tuh kita tuh lagi ada meeting gitu, atau lagi ngobrol atau apa gitu. Tapi bosnya tuh udah duluan ngomong kayak begini nih. Nggak masalah, saya bisa kok, saya paham gitu. Nah ini juga bisa menyebabkan poor listening gitu. Karena apa? Kita kan belum selesai ngomong gitu. Tapi tiba-tiba udah disela duluan. Oh iya ya, ngerti kok gitu. Always putting out fires itu kalau di bahasa kita tuh artinya kayak gini, selalu memadamkan api. Jadi kan kaku banget ya artinya. Artinya maksudnya adalah belum selesai orang ngomong kita udah cut duluan atau udah bilang oh iya ya. Padahal justru kalau dia ngejelasin panjang, kita bakalan tahu ini mau ngomong apa sebenarnya. Nah, itu juga menyebabkan poor listening, always putting out fires. Yang berikutnya adalah information must be repeated. Nah, ini kalau dijelasin kayak gini nih. Pernah gak sih dengar orang misalnya kalau kita udah ngomong sekali terus disuruh ulang lagi gitu. Disuruh ulang lagi, ya enggak? Sehingga itu menyebabkan nantinya adalah wasting time gitu. Nah ini juga menyebabkan poor listening, diulang lagi, disuruh ulang lagi gitu. Lalu yang selanjutnya adalah task given to others. Pekerjaan kamu malah dikerjakan oleh orang lain gitu. Loh, maksudnya apa bu gitu? Pernah nggak sih bos itu sebenarnya mau nyuruh kita mengerjakan C gitu, tapi dia justru malah ngasih itu ke orang lain. Dan ini juga menjadi suatu tanda bahwa ini adalah tanda-tanda poor listening, kegagalan dalam mendengarkan. Artinya apa? Bos tadi itu nggak percaya sama kita gitu, sehingga menyerahkan pekerjaan itu ke orang lain. Yang penyebab berikutnya dari poor listening adalah increase in written communication.
Maksudnya adalah gini, signs of poor listening berikutnya yang nomor 6 adalah increase in writing communication. Kita baca dulu paragraf pertama. Another sign of poor listening is receiving an unusual amount of written communication when oral communication would be a more appropriate channel. Nah, ini mungkin bisa Ibu contohkan dengan apa yang pernah Ibu alamin, atau mungkin teman-teman sendiri pernah mengalaminya. Misalnya kayak gini nih, ada bos Ibu atau teman Ibu yang ngomong, "Loh, jadwal sidang itu kapan sih? Kan udah dikasih tahu waktu itu. Jadwal sidang itu Senin sama Selasa gitu. Ada disampaikan ya? Iya, udah dikasih tahu kok gitu. Enggak, saya nggak mau. Pokoknya tulisin aja deh biar ngerti gitu." Nah, ini juga salah satu penyebab poor listening. Karena apa? Orang cenderung lebih milih cara-cara yang lain padahal udah dikasih tahu loh sebelumnya gitu. Kenapa nggak mau dengerin gitu. Nah, yang berikutnya adalah cara yang ketujuh adalah increase in poor listening habits. Tentang ini teman-teman silakan baca halaman 115 yang berikut ini sampai bawah, silakan dibaca sendiri ya. Karena ini nggak terlalu sulit. Apa penyebab kebiasaan-kebiasaan yang menyebabkan poor listening gitu. Salah satunya adalah karena rasa bosan. Nah, selanjutnya Ibu akan masuk ke materi barriers to good listening. Kalau dalam bahasa kita tuh bisa diartikan kayak begini nih. Apa sih yang menghalangi atau penyebab atau hambatan untuk menjadi untuk menjadi pendengar yang baik gitu. Sebenarnya kalau dibaca dalam buku ini penyebabnya itu sangat detail. Nah, saya nggak tahu atau Ibu nggak tahu teman-teman tuh bisa masuk ke semuanya atau bagaimana. Ibu rasa Ibu pun akan memiliki beberapa hambatan ketika menjadi seorang good listener. Kita mulai dulu pada halaman 116 ya. Kita mulai dulu. Barriers yang pertama adalah physical barriers. Hambatan yang pertama. Kita baca dulu paragraf pertama ini teman-teman. Most physical barriers to effective listening are not directly under our control. For example, apa saja yang menjadi physical barrier itu contohnya a hearing disability, noisy, or a loud conversation. Jadi kata buku physical barriers itu nggak mesti datang dari diri kita, tapi dari sekeliling kita. Hal yang lainnya adalah misalnya adanya visual distraction, itu bisa menjadi barrier juga untuk diri kita, untuk menjadi seorang good listener, ya nggak? Atau kemampuan pendengaran kita kurang bagus, atau di sekeliling kita tuh lagi berisik, itu juga bisa membuat poor listening. Yang kedua, penyebabnya tentu saja setelah fisikal adalah personal barriers. Apa contoh dari personal barriers itu, Bu? Gitu. Silakan dibaca paragraf kedua. Obviously, our physical well-being affect the listening process. Illness, fatigue, and discomfort make us unable to concentrate. Biasanya itu adalah perasaan gugup, mules barangkali, atau hal-hal yang gak enak dari diri kita sendiri, atau bisa jadi mood yang gak enak. Teman-teman tuh datang ke kantor, ikut meeting, tapi pikiran di luar, lagi mikirin seseorang. Itu juga menjadi personal barriers untuk menjadi seorang good listener. Kita lanjut lagi. Ini mungkin saja menjadi tugas nantinya ya. Gender barriers. Wah, ternyata di buku dibahas ya tentang gender barriers ini. Artinya ini, kita baca paragraf pertama dulu nih. Gender refers to the traditional masculine and feminine characteristics and behaviors that are influenced by culture and society. Misalnya kayak gini nih, di Indonesia atau ya di budaya kita lah, kalau ada pimpinan seorang perempuan, itu cenderung kayaknya kurang mau didengar gitu. Ngapain sih? Dia kan perempuan, masa gue laki-laki mesti dengerin dia. Nah, itu menyebabkan kita itu nggak bisa jadi seorang good listening nantinya. Ternyata penyebabnya adalah gender barriers. Lalu masuk halaman 117, awareness check gender barriers. Ini juga sepertinya akan menjadi tugas deh. Maka akan Ibu lanjutkan dulu materi kita. Barriers berikutnya adalah
Barriers berikutnya adalah age or general barriers. Kita akan baca paragraf pertama dulu. In today's workplace, you are likely working side by side with 3 generations. Pokoknya kita nggak akan bisa menghindarin, sebenarnya kita bakal bekerja dengan 3 generasi nih. Nah, teman-teman sendiri termasuk generasi yang mana? Nah, kita lihat dulu, ternyata generasi yang pertama itu adalah tradisionalis. Silahkan baca sendiri, tipikalnya kayak gimana. Baby boomer, ini adalah ayah atau ibu kita, baca lagi tipikalnya kayak gimana. Generation X, ini adalah tante atau om kita sepertinya ya. Baca sendiri. Dan ini millennials, generasi kita sekarang ini. Dan ibu termasuk generasi milenial. Baca sendiri nih, tipikal kayak gimana. Dan yang berikutnya adalah di dalam buku dijelasin Generation Z, kelahiran tahun ini, maka ini adalah adik kita gitu. Nah ya kalau yang baru-baru lahir di atas tahun 2010 disebutlah Generation Alpha. Nah itu kayaknya anak-anak kayak si Rachel V-nya, anaknya Raffi Ahmad, itu adalah disebut Generation Alpha. Nah ternyata kalau bekerja dengan generasi yang berbeda itu juga membuat listening itu agak-agak rada terganggu dalam artian ya kayak misalnya kita kalau dengerin baby boomer ngomong tuh kayaknya aduh kok nyinyir atau gimana ya gitu. Sementara anak muda maunya yang cepat, mudah, sigap gitu. Barriers berikutnya adalah semantics barriers. Kita akan membaca paragraf pertama. Semantic, the word semantic refers to the meaning of words. Nah ini mungkin ibu sendiri pernah mengalaminya karena ibu kan berasal dari daerah yang bukan ibu kota. Lalu ketika mendengarkan seseorang ngomong tuh kadang ada bahasanya atau kata-katanya yang sedikit berbeda sama ibu gitu. Nah mungkin teman-teman sendiri juga pernah mengalami ini ketika mungkin bosnya adalah dipimpin oleh orang Medan barangkali tiba-tiba nyelupin bahasa-bahasa Medan yang kita kurang mengerti. Nah itu juga membuat kita jadi poor listening atau tidak bisa menjadi good listening. Barriers yang berikutnya adalah halaman 121, coba lihat technology barriers. Ya, seperti teman-teman baca pada paragraf pertama ini, as noted earlier, face-to-face listening has decreased since the use of new technology. Ya kan, misalnya kayak gini, ada orang yang mungkin generasi baby boomer tadi kurang mampu menggunakan smartphone, sosial media, dan video. Nah, itu juga menyebabkan orang menjadi poor listening. Lanjut lagi. Nah, sekian ya tadi penjelasan Ibu tentang barriers of good listening. Kita akan lanjut lagi, ada beberapa halaman yang Ibu skip. Lanjut ke halaman 127. Payoff of effective listening. Kalau diartiin dalam bahasa kita maksudnya adalah hasil dari melakukan yang namanya effective listening gitu. Atau melakukan listening yang efektif. Pertama adalah dalam buku ini dijelaskan effective listeners discover the value, needs, expectation, and goals of those with whom they work. Kalau teman-teman menjadi seorang listener yang baik, maka nantinya yang diharapkan dalam dunia kerja kita adalah pekerjaan kita, tujuan kita bekerja itu akan semakin bagus nantinya, semakin jelas. Ya enggak? Yang kedua adalah better management employee relation develop. Nah, di sini juga dijelaskan kalau kita menjaga atau meningkatkan nilai-nilai good listening tadi atau effective listening tadi, maka akan terbangun manajemen employee yang baik juga gitu. Yang berikutnya adalah yang ketiga, silakan dilihat dulu, dibaca dulu. Better decisions are made in emergency situation. Maksudnya adalah ketika teman-teman mampu melakukan yang mendengar dengan sangat baik, maka akan bisa membuat kita melakukan better decision. Artinya kayak gini, dicontohin ya dalam buku misalnya kayak gini nih. Pernah gak sih teman-teman tuh kalau naik pesawat ketika pramugari menginstruksikan tentang memakai pelampung dan segala macam tentang emergency, kita tuh ngedengerin gak sih dengan baik? Nah ayo, dengerin apa enggak? Mungkin
hanya sedikit yang mau mendengarkan yang baik. Nah, padahal itu sangat berguna buat kita ketika kita di dalam pesawat. Artinya apa? Kalau kita mampu mendengarkan dengan baik, kita bisa melakukan better decision untuk kedepannya. Dan yang terakhir, hasil dari melakukan effective listening adalah we learn from other experience. Ini udah pasti banget nih, kita baca dulu paragraf pertama. Managers and employees who listen effectively realize that other members of the organization experience many of the same problems that they do. By listening carefully, we can learn from other success and avoid their mistakes. Nah, ini benar banget teman-teman. Mungkin ada orang yang melakukan kesalahan yang sama, nanti pas di kita bisa menekan kesalahan itu. Karena apa? Karena kita udah pernah mendengarkan orang lain atau pernah mendengarkan pengalaman orang lain tentang masalah tersebut. Oke, demikian materi chapter 4 yang udah Ibu jelasin. Mudah-mudahan teman-teman paham. Mungkin Ibu sedikit ngomongnya terlalu cepat atau bagaimana, tapi kan bisa di rewind terus video ini. Untuk tugas nanti akan Ibu jelaskan melalui classroom saja. Oke, baik, terima kasih.